Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba share tentang informasi terkait UTBK ya, yang sekarang sudah dilakukan. Ini dari Brain Academy, Ruang Guru. Informasi ini saya dapat dari sana. Ya, jadi harus update dulu di LTMPT. Terus di UTBK ini ada dua ya, ada TKA, tes kompetensi akademik, dan TPS, tes potensi skolastik. Nah, untuk yang TKA ini ada dua, TKA Saintek, TKA Soshum. Jadi yang TKA Saintek ada matematika, fisika, kimia, biologi. Itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. TKA Soshum, ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Nah, dan untuk waktunya ini ya ada berapa sesi ya, ada sesi pagi dan sesi siang ya. Untuk yang sesi pagi itu melalui jam 7:15, 6.45 sampai 10.30. Tapi realnya ketika waktu yang ada di sistem itu ya. Di sini ada TPS dulu ya, yang diawali dengan TPS, dia penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman bahasa, terus pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi pengetahuan kuantitatif ini mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Jadi ada 4 di situ ya, ada 4. Jadi di 4 item itu dia saling bergantian, di mana waktunya sudah terring sendiri-sendiri. Dia tidak bisa balik ke masing-masing subtes. Ya. Jadi setelah waktunya habis sudah langsung pindah aja ke subtes berikutnya. Jadi kita tidak bisa lebih cepat dan juga lebih lambat, nggak bisa. Oke, ini. Nah, UTBK ya dari 2019, 2021, 3 tahun terakhir di sini. 2019 kita tahu bedanya. TPS dan TKA, Saintek dan Soshum. Waktunya 120 menit, 90 menit TKA. Setiap peserta diperbolehkan tes 2 kali. Nah, peserta bisa memilih kelompok ujian Saintek atau Soshum. 2020 jenis tesnya itu TPS, Saintek dan Soshum, jadi 105 menit. Artinya 2 jam kurang ya. Setiap peserta diperbolehkan tes 1 kali. Nah, pas ketika di 2021 ini sudah ada TPS dan TKA. Jadi Saintek, Soshum, dan campuran. Jadi 105 menit TPS dan 90 menit TKA. Peserta, ini kelompok ujiannya, peserta yang akan memiliki prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Terus peserta yang memiliki prodi Soshum mengikuti TPS dan TKA Soshum. Dan yang ketiga, peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Ada ini ya, itu udah satu. Itu informasinya. Nah, sistem penilaian UTBK seperti apa? LTMPT menggunakan sistem Item Response Theory atau IRT dalam sistem penilaian UTBK ini ya, dengan bobot nilai yang berbeda pada masing-masing subtes. Secara lebih detailnya, sistem penilaian ini digambarkan dalam 3 tahap di sini. Tahap pertama, seluruh jawaban benar akan diberi skor 1 poin dan skor 0 untuk yang tidak dijawab. Untuk tahap kedua, pendekatan teori respon butir. Jadi item response theory akan dilakukan. Setiap soal yang benar akan dianalisis kembali karakteristiknya dengan melihat kesulitannya dibanding soal-soal yang lain. Tahap ketiga, karakteristik tiap soal yang didapatkan di tahap 2 akan dipakai untuk menghitung skor peserta. Soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Oke, nilai UTBK ingat di sini dapat digunakan untuk mendaftar SBMPTN dan juga seleksi mandiri. Ya, kita tahu bersama bahwa kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN berbadan hukum minimal 30% dari jalur SBMPTN dan maksimal 50% berasal dari jalur mandiri. Jadi kita bisa melihat ya penilaiannya, kesempatannya. Nah, lalu skornya bagaimana? IRT dan scoring.
Jadi item respon teori di sini bobot skor setiap butir soal ditentukan berdasarkan respon peserta ujian setelah ujian selesai. Sistem skornya di sini tidak menggunakan metode skor minus untuk jawaban yang salah. Jadi dijawab aja semua ya. Secara umum skema penilaian IRT adalah sebagai berikut. Jadi UTBK hasil pengerjaan seluruh peserta, pengecekan benar salah setiap jawaban peserta, seberapa banyak dari seluruh peserta menjawab benar salah di setiap butir, bobot setiap butir soal. Setiap jawaban benar mendapatkan nilai sesuai bobot skor yang di butir soal tersebut dan baru dapatlah nilai UTBK. Strateginya bagaimana untuk mengantisipasi itu? Pertama, jangan ragu untuk mengisi semua soal karena tidak ada nilai minus. Gunakan strategi dalam menebak dengan metode eliminasi opsi jawaban yang paling mungkin salah. Semakin sedikit opsi jawaban tersisa, semakin besar peluang untuk memilih jawaban benar. Nah, ini ya. Terus tidak perlu memperkirakan tingkat kesulitan soal atau memberi alokasi waktu lebih di tipe soal-soal sulit untuk mengejar skor tertinggi. Karena bobot tingkat kesulitan soal baru ditentukan setelah ada pengecekan ke semua peserta dan bukan ditentukan berdasarkan tipe soal. Ya. Terus blocking time-nya di sini perlu diperhatikan. Peserta hanya bisa mengerjakan soal tiap subteks di dalam blok alokasi subteks tersebut. Ya. Jadi nggak bisa back ke subteks sebelumnya untuk mengoreksi, nggak bisa. Dan nanti kalau sudah habis, udah langsung otomatis pindah secara acak ke subteks berikutnya. Itu tidak berurutan. Kadang subteks berikutnya topik tentang matematika GEPA atau kimia, sehingga dalam satu ruangan ujian akan berbeda-beda soalnya. Ya. Terus LTPMPT sistem untuk mendeteksi jawaban tebakan ya dengan menghitung durasi pengerjaan per butir soal. Jadi ada ya, hati-hati. Jadi yang kebiasaan menebak di akhir dengan menebak soal ini terlalu cepat, nah ini juga diperhatikan. Misalkan soal 10 butir waktu pengerjaan tersisa 2 menit. Maka rata waktu pengerjaan 10 butir akan berbeda jauh dengan soal-soal sebelumnya yang bisa saja diidentifikasikan sebagai jawaban tebakan. Pada dasarnya, aturan terkait ini tidak dituliskan secara gamblang sih di peraturan pelaksanaan ujian. Tapi umumnya, ujian dengan sistem sejenis akan menganulir jawaban tebakan tersebut. Pengerjaan TPS dan TKA selama 3 jam 15 menit dilakukan secara langsung tanpa ada jeda istirahat. Nah ini dia. Ini. Jadi kalau dia sesi pagi ya jadi 6.45 langsung sampai 10.30. Ya, tidak ada sesi kecuali yang memilih campuran akan ada jeda istirahat 1,5 jam antara ujian TPS dan TKA Saintek dengan TKA Soshum. Nah, ini. Blocking time-nya bagaimana mengantisipasi seperti ini? Pastikan tidak menghabiskan waktu di beberapa soal saja dan set secara mandiri batas waktu pengerjaan maksimal per butir soal untuk kemudian harus berpindah ke soal lain. Ya. Jadi kalau misalkan ada 15 soal, waktunya misalkan 30 menit, ya udah 2 menit udah harus di. Ya. Kalau misalkan 27 menit, ya harus kurang dari 2 menit sudah harus berpindah ke 1,5 menit lah. Nah, jadi itu. Hindari menumpuk soal untuk di tempat di akhir. Nah, jangan ini. Terus manfaatkan fitur menandai soal yang masih ragu. Ada fitur kalau dia itu ada terblok biru ya. Kalau misalkan dia sudah mengerjakan biru, terus kalau belum berarti dia putih ya. Set alokasi waktu sendiri di akhir untuk mereview ulang soal yang masih ragu. Ya. Jadi kasih waktu di akhir ya. Berlatih melakukan tryout dengan durasi yang sama dengan ujian membiasakan diri untuk mengelola pressure, tekanan. Jadi harus relax dalam mengerjakan soal. Oke, bobot subtesnya. Setiap jurusan akan mempertimbangkan bobot yang berbeda untuk hasil skor tiap subtes, sesuai dengan mata pelajaran primer dari jurusan tersebut. Jadi memang tergantung jurusannya. Kalau dipilih dia jurusan yang matematika, ya otomatis yang matematika itulah yang diprioritaskan. Atau mungkin misal jurusan kedokteran, kemungkinan besar akan sedikit lebih mempertimbangkan nilai biologi dan kimia. Namun sayangnya tidak ada rilis resmi tentang nilai proporsi masing-masing mata pelajaran untuk setiap jurusan. Ini kan. Strateginya bagaimana? Kita boleh saja fokuskan pada subteks yang relevan dengan jurusan target. Tetapi penting untuk tetap mendapatkan nilai yang tinggi atau maksimum secara merata di setiap subteks. Karena drop di 1-2 subteks tentu akan turut menurunkan nilai rata UTBK.
ketika digabung dengan subtes yang lain. Oke, terima kasih. Nanti persebarannya kita akan dibahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.